Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi sallimi ya rabbana ya dzal ula ya dzan nawal ya dzal jalali wal jamali wal kamal anta raufun wa rahimun wa ghafur wa ana zalumun wa jahulun wa kafur laisa lana illa azimu afika wa ma lana illa azimu fadlika faghfir lana ya rabbana faghfir lana waftah lana wa raddina ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'allif Shalawat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad ke-29, Ahad Legi, tanggal 26 Safar 1398 Hijriah atau tanggal 5 Februari 1978 Masehi. Al-Hikam 1 halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Khif min wujudi ihsanihi ilaik wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan. Jadi maksudnya kita diberi sehat, diberi baik ekonominya, diberi kok tidak atau kurang taatnya kepada Tuhan, kita harus merasa bahwa pemberian ini istidraj atau penglulu. Aku diberi kesehatan yang baik, diberi rezeki yang cukup, tapi mengapa ibadahku kepada Allah kok tidak bertambah baik? Wah, ini istidraj, penglulu. Kita harus begitu perasaan kita jika keadaannya seperti itu. Mestinya justru sehat, justru dikaruniai kebaikan, soal moral atau material, atau diberi selamat, atau tidak kekurangan, atau sekalipun kekurangan tapi tidak seberapa misalnya. Sebab jika ada istilah kurang, tentu ada yang lebih kurang lagi. Begitu juga soal sehat misalnya. Ada yang dikaruniai sehat, tapi ada lagi yang lebih sempurna sehatnya. Jadi pokoknya dikaruniai nikmat, atau pada pokoknya diberi hidup, kok tidak atau kurang taatnya atau kesadarannya kepada Allah, maka harus merasa bahwa diberi kecukupan atau kesehatan itu adalah istidraj, penglulu, jebakan. Harus merasa begitu. Soalnya kecuali memang seharusnya harus ngedoki. Dengan sendirinya jika merasa seperti itu, lalu ada perhatian, ada usaha agar supaya berubah menjadi yang lebih baik bagaimana. Tapi jika tidak ada tanggapan, lebih-lebih merasa baik, ya wassalam. Atau para hadirin hadirat secara umum, yaitu secara kemampuan atau apa saja yang kita miliki, jika tidak kita dasari lillah billah, istilah dalam Wahidiyah, otomatis itu istidraj, penglulu, jebakan, atau menyalahgunakan. Ya silahkan, terserah.
segala nikmat lahiriah maupun batiniah yang tidak didasari lillah billah dengan tepat, otomatis istidraj. Sehat misalnya, tidak didasari kesadaran, tidak didasari lillah billah. Artinya, sadar bahwa yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesehatan itu digunakan untuk apa? Yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala lillah. Jika tidak begitu, di samping lirasul birasul sudah tentu itu. Itu otomatis istidraj. Otomatis penghulu atau jebakan. Otomatis istilah penghulu atau istidraj atau jebakan itu pasti ada akibat-akibat yang berbahaya. Khif min judi ihsanihi ilaik wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan. Takutlah atau khawatirlah atau lebih mantap lagi, yakinlah bahwa yaitu dikaruniai. Senantiasa dikaruniai nikmat soal apa saja. Atau sekalipun melarat. Tapi tidak lebih melarat lagi umpamanya. Dipandang dari segi tidak lebih melarat lagi. Berarti sekalipun melarat, tetapi sesungguhnya adalah nikmat. Begitu juga diberi sakit. Sekalipun diberi sakit, tapi masih tidak sakit yang lebih parah lagi. Tuhan mampu membuat sakit yang lebih parah dari ini. Dipandang dari arah ini, sakit tadi adalah suatu nikmat. Kok tidak atau kurang ibadahnya? Ini harus yakin bahwa ini adalah istidraj. Aku diuji sakit yang tidak lebih parah dari ini. Ini istidraj. Ini harus merasa begitu. Sebab sakitku ini saya salah gunakan. Sebab aku senantiasa berlarut-larut. Ini setengah daripada adab. Dan di samping itu, hikmahnya antara lain, yaitu dengan merasa begitu. Otomatis ada perhatian atau memperbaiki keadaan. Jadi, di sini dikatakan bahwa orang pada umumnya tidak atau kurang mensyukuri atas nikmat-nikmat. Dan nikmat pada umumnya, misalnya soal kesehatan atau soal ekonomi, sekali tidak atau kurang disyukuri, itu tidak menyebabkan hilang. Atau tidak sekaligus hilang. Sekalipun begitu, jangan dikira bahwa itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada akibat-akibatnya. Ini adalah istidraj. Lebih berat daripada hilang begitu saja ketika disalahgunakan. Sebab istidraj itu makin banyak, makin lama, makin berat. Tapi jika lalu hilang begitu saja nikmat yang tidak disyukuri, ya sudah habis sampai di situ. Umpamanya, orang diberi nikmat tidak disyukuri, melainkan disalahgunakan. Lalu nikmat itu hilang sebab disalahgunakan. Itu ya sudah cutel. Begitu saja. Sedang yang salah satu lagi diberi nikmat, disalahgunakan dan nikmat itu tadi hilang. Dia tidak merasa bahwa menyalahgunakan. Makin lama makin berlarut-larut. Diberi soal dunia disalahgunakan, tapi dunia itu menjadi bertambah-tambah. Lah, ini akan lebih berat lagi. Sebab menyalahgunakan menjadi makin banyak dan makin bertambah terus. Ini makanya dikatakan lebih berat.
Ini perlu adanya koreksi diri kepada pribadi kita masing-masing. Para hadirin hadirat, jangan sampai terutama kita membicarakan soal ini lalu menuduh orang lain. Tapi seharusnya kita menuduh atau mencurigai kepada pribadi kita sendiri. Dan terus kita kuatkan dengan menggali fakta-fakta yang ada pada diri kita. Aku selalu diberi sehat, senantiasa diberi bisa berjalan, senantiasa diberi dapat berpikir, dapat ingat, melihat dan sebagainya dan sebagainya. Ini saya pergunakan apa? Jika saya hilangkan, ini berarti menyalahgunakan. Tapi ternyata panggah, tetap masih bisa begitu. Ini berarti istidraj. Tidak saya sadari, tidak saya syukuri. Artinya tidak saya gunakan untuk lillah billah. Tapi kok masih bisa berpikir, masih saja bisa melihat, mendengar, merasa dan sebagainya. Tidak hilang sebab saya salah gunakan. Ini namanya istidraj ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Surat Al-A'raf ayat 182. Nanti kami akan menarik mereka ke arah kebinasaan dengan berangsur-angsur secara yang tidak mereka ketahui. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Surat Al-An'am ayat 44. Sehingga apabila mereka gembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Surat Al-An'am ayat 44. Apabila mereka sudah berlarut-larut begitu, berlarut-larutnya yaitu menyalahgunakan apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami tidak dengan ketegasan. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ancaman di antara sesama saja sudah takut. Lebih-lebih yang mengancam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Syadidul iqab, yang maha menyiksa, yang maha. Kita harus lebih takut yang luar biasa. Di dalam hadiah sering dibicarakan atau disebut-sebut suatu hadis. Innallaha la yumli lizzalimi fa idza akhadhahu lam yuflithu. Allah Subhanahu wa ta'ala menangguhkan kepada orang yang zalim, yang berlarut-larut dalam menyalahgunakan. Tapi awas, apabila Allah mengambil ketegasan, tidak akan dilepaskan. Pasti. Para hadirin hadirat, di samping hal-hal seperti tersebut, kita harus meninjau sejarah secara umum, baik yang jauh maupun yang dekat. Lebih-lebih akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian, lebih-lebih di bidang ekonomi. Kemarin masih mampu, tapi sekarang berubah menjadi miskin, melarat. Kemarin masih hondanan, sekarang becak. Kemarin begitu, sekarang sudah di dalam penjara. Kemarin masih sehat, sekarang jadi layatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu harus kita manfaatkan. Mungkin sekali, kalau tidak dapat dikata-kata, pasti dalam waktu yang tidak diketahui, kita juga akan mengalami, terutama soal pati. Ini harus kita manfaatkan. Sekali lagi kita ulangi. Khif min wujudi ihsanhi ilaik
wa dawami isa'atika ma'ahu ayyakuna dzalika istidrajan. Takutlah atau berkeyakinanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa berbuat baik kepadamu. Senantiasa memberi sehat, memberi rezeki, memberi apa saja. Tetapi aku kok tidak mau menyadari, tidak mau syukur. Aku harus berkeyakinan bahwa itu semua adalah istidraj. Wa qila numituhum bin ni'ami wa nunsihimu syukra 'alaiha. Wa idza rakanu ilan ni'ami wa hujibu 'anil mun'imi ukhidhu. Sanastadrijuhum. Ada yang menafsiri di sini yaitu mereka aku beri nikmat tapi mereka melupakannya. Tidak mau bersyukur. Maka jika mereka sudah begitu tertarik kepada nikmat-nikmat itu dan lupa kepada yang memberi nikmat, ukhizu, mereka diambil dengan paksa. Diambil tindakan tegas baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan dipisahkan dengan nikmat yang diberikan. Kalau tidak dunianya yang hilang, bangkrut, hancur. Orangnya yang meninggalkan dunia dicabut rohnya oleh Israel. Ini sudah otomatis. Akhir-akhir ini seperti kita maklumi dan pernah saya utarakan, soal ekonomi terutama. Keadaan ekonomi di masa-masa sebelumnya lebih baik dari keadaan sesudahnya. Lah, ini ya maaf. Untuk pribadi kita umumnya harus merasa bahwa keadaan ekonomi saya pada waktu dulu-dulu itu lebih baik dari sekarang. Ini adalah sebenarnya istidraj. Istidraj sebab tidak saya manfaatkan untuk memperbaiki hubunganku dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak saya manfaatkan untuk lillah billah, tetapi hanya untuk berlarut-larut memuaskan nafsu belaka. Istidraj. Harus begitu perasaan kita. Sebenarnya ini masih untung. Untung kok di dunianya yang meninggalkan aku. Dan bukan aku yang meninggalkan dunia lebih dahulu. Ditinggalkan oleh dunia lebih dahulu, itu lebih baik daripada sudah digeradak oleh Israel, sedang dunianya yang senantiasa disalahgunakan itu masih menyelimuti tubuh dirinya. Itu lebih berat ketika dicabut rohnya oleh Israel. Rohnya diperebutkan antara dunianya dan Israel. Yang akhirnya pasti menang Israel. Segala hak miliknya gandoli, merintangi Israel. Mudahnya. Tapi Israel pantang mundur sedetik pun. Israel mencabut nyawa. Rumahnya gandoli, sawahnya gandoli, orang tua gandoli, anak gandoli, suami istri gandoli, pacar gandoli, usahanya, tokonya, pokoknya semua dunia yang melekat pada hatinya selama hidupnya, semuanya gandoli. Berebut, saling berebut dengan Israel. Ini makanya lebih berat. Jadi lebih ringan dunianya yang kabur lebih dahulu daripada orangnya yang kabur. Dan lebih-lebih jika orang yang bersangkutan tadi lalu mau bertobat, itu lebih baik lagi. Jadi pokoknya nikmat apa saja yang istilah Wahidiyah tidak dimanfaatkan sebagai pelaksanaan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lillah billah dan lirrasul birrasul. Jelas bahwa itu istidraj. Pasti disalahgunakan dan merupakan satu penglulu. Penglulu artinya dibiarkan untuk berlarut-larut, bahkan jika perlu diberi kesempatan
tapi nanti jika sudah waktunya diambil ketegasan. Min anwa'il istidraj ma dzakarahu biqauli min jahlil murid ayyusi al adab. Setengah daripada istidraj, penglulu. Murid orang yang ingin sadar, usaha sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah murid orang yang karep, menghendaki. Tapi yang dimaksud istilah di sini menghendaki agar supaya bebas dari nafsu, atau menghendaki untuk sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istidraj atau penglulu yang sering dialami oleh murid, yaitu su'ul adab. Tidak atau kurang adab. Tidak atau kurang sopan. Itu istidraj. Imma ma'allahi ta'ala kal i'tiradi alaih wa ta'ati tadabiri ma'ah wa tadarruri bi ahkamihi al-mu'limati fi nafsih au ghairihi au tasrihi lisanihi bisyakwa ilal khalq. Tidak sopan atau tidak adab, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala ataupun terhadap guru yang membimbing dia kepada kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu umpamanya tidak ridho, tidak puas kepada Allah taala. Umpamanya diuji melarat, dia ngersulo, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tidak puas kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Pak Tani misalnya, karena hujan yang terlalu banyak atau kekurangan air karena kemarau yang panjang, dia ngersulo, menggerutu. Ini berarti menggerutu, ngomel-ngomel atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini su'ul adab. Tidak sopan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Atau soal ekonomi atau lain-lain. Orang yang menggunakan perhitungan yang keterlaluan, menggunakan teori-teori yang muluk-muluk tanpa didasari lillah billah yang mantap, hingga dia terlalu mengandalkan teori dan perhitungannya, lupa kepada kodrat iradat Allah Subhanahu wa taala, atau kasarnya berarti dia menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara su'ul adab atau tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan tidak sabar, tidak puas dan ngongso-ngongso, tidak mau terima kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Soal usaha atau ikhtiar atau berencana, ya memang seharusnya kita laksanakan. Akan tetapi senantiasa dijiwai lillah billah dan tidak boleh mengandalkan usaha atau rencananya atau teorinya. Jika ternyata usaha atau rencananya itu hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan, harus disadari bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jika tidak sadar begitu, otomatis menyesal atau menggerutu, ngersulo, dan ini su'ul adab. Tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih selalu sambat-sambat atau mengadukan kesulitan-kesulitan kepada sesama makhluk atau kepada orang lain. Ini jika tidak diatur hatinya tepat, otomatis su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali sambat-sambat atau pengaduan itu disampaikan kepada orang yang ahli untuk meminta petunjuk kepada keadaan yang lebih baik. Bagi orang sakit ke dokter atau pengobatan lain misalnya, ini terkecuali. Tapi ya itu tadi, harapan harus
senantiasa diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mandek kepada makhluk atau orang lain itu. Jadi membicarakan atau mengadukan kesulitan-kesulitannya soal ekonomi atau soal rumah tangga atau lainnya kepada sembarang orang, jika tidak tepat hatinya, adalah su'ul adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga su'ul adab kepada orang yang diwaduli, orang tempat mengadukan. Au ma'al masyayikhi kal i'tiradi alaihim wa adami qabuli isyaratihim fima yushiruna bihi alaihi faqad qalu uququl ustadzina la taubatalah. Wa qalu aidan man qala li ustadzihi lima fa innahu la yuflihu. Mari kita tinjau para hadirin hadirat terhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada guru, kepada kawan sesama kawan, kepada orang lain. Pokoknya di mana ada hubungan, itu bisa menimbulkan su'ul adab atau tidak sopan jika tidak tepat. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, dan kepada Gauthi hadza zaman radhiyallahu anhu dan lain-lain harus kita perhatikan. Di sini dikatakan anu ma'al masyayikhi. Masyayikhi, asy-syaikh asal maknanya orang yang sudah tua, orang tua. Tapi yang dimaksud di sini yaitu syekh. Maksudnya ialah orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menyadarkan orang lain. Otomatis jika istilah sadar dan menyadarkan, dia mengetahui soal-soal yang negatif atau soal-soal yang kurang memenuhi syarat-syarat, tidak beda seperti seorang montir mesin misalnya. Dia tahu bagian-bagian mesin yang kurang sempurna, yang kurang memenuhi syarat dan harus diperbaiki oleh atau diganti. Begitu juga syekh yang dimaksud dalam bidang kesadaran, yakni orang yang sadar dan mampu menyadarkan orang lain. Beliau tahu kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan atau negatif-negatifnya orang lain yang kurang mengetahui syarat dan mampu memperbaikinya. Otomatis istilah mortir mesin tadi. Kal i'tirad alaihim, setengah daripada su'ul adab kepada syekh atau guru, yaitu si murid menentang mereka, tidak mau menerima petunjuk gurunya, tidak menerima apa yang diisyaratkan oleh gurunya. Dikatakan uququl ustadzina la taubatalah. Berani kepada guru itu tidak ada tobatnya. Yang dimaksud guru di sini adalah guru kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sabda hadis yang hubungan dengan ini yaitu ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah digantungkan kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua meridhoi, Allah pun meridhoi. Begitu juga bendu atau murka Allah digantungkan kepada kedua orang tua. Jika kedua orang tua murka kepada si anak, Allah pun murka kepada mereka. Lebih-lebih guru, jauh lebih daripada itu. Sebab guru adalah orang tua dari jiwanya, orang tua rohani. Adapun orang tua biasa, itu orang tua fisik atau jasmani. Nilainya jiwa dan fisik jauh berbeda. Jadi setengah daripada istidraj su'ul adab yaitu si murid menentang pada gurunya dan dia tidak menyadarinya atau tidak mau taat, tidak mau tunduk
Malah di sini dikatakan mangqala li ustadzihi lima fa innahu la yuflih. Orang yang miskil pada gurunya lalu bertanya, mengapa? Atau bagaimana? Atau sebab apa? La yuflih. Tidak sukses. Siapa yang muskil atau ragu-ragu terhadap petunjuk gurunya otomatis gagal. Wa qala al-Qushairi man sahiba syaikham minasyuyukhi thumma tarada alaihi biqalbihi faqad naqasa ahdas suhbati wajabat alaihi taubatu wa in baqiya min ahli suluki qasidun lam yasil ila maqsudihi fal ya'mal anna mujiba hajbihi i'tiradun khamara qalbuhu ala ba'di syuyukhihi min ba'di awqatihi. Berkata Syekh Qushairi, pengarang kitab Risalah Qushairiyah yang juara itu. Barang siapa berguru pada salah seorang guru, definisi guru seperti yang saya sebutkan di muka. Kok hatinya tidak setuju, hatinya mengunek-unek gurunya, maka sungguh dia telah membatalkan atau merusak dia berguru itu. Dan wajib baginya bertobat. Jika dia si murid belum sadar, belum menyadari kesalahannya, ketahuilah bahwa dia tidak sadar itu adalah disebabkan dia menentang gurunya tadi. Dia tidak sopan, dia su'ul adab kepada gurunya. Fa inna syuyukha bimanzilatis sufara'i lil muridin. Sebab guru itu kedudukannya seperti sufara' bagi si murid. Sufara' asal bahasanya orang-orang yang bepergian. Tapi yang dimaksud sufara' di sini ialah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat Jibril diutus membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sufara'. Jadi kedudukan guru bagi si murid seperti halnya para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Atau rusul. Boleh juga disebut sufara'. Tapi yang terkenal, yang umum pengertiannya sufara' adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya malaikat Jibril. Quran itu dari Lauh Mahfuz kemudian dibawa oleh malaikat Jibril. Malaikat Israfil itu yang paling dekat sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Insan Kamil dikatakan, sebab malaikat Israfil itu dibuat dari galihnya Nur Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu menjadi paling dekat sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun para aulia Allah yang dibuat dari galihnya Nur Israfil adalah Ghaus. Quran tadi selanjutnya dari Israfil dibawa oleh malaikat Mikail. Seterusnya kepada malaikat Jibril. Para malaikat-malaikat yang disebut adalah sufara'. Adapun su'ul adab yang hubungan sesama manusia antara lain di sini dikatakan wa imma ma'a ba'din nas bil i'tiradi alaihim kama waqa'a fil Junaidi annahu ra'a faqiran yas'alun nasa faqala fi nafsihi law amila hadza amalan yasunu nafsahu lakana ajmala fathaqulat alaihi awraduhu fi tilkal lailah. Jadi su'ul adab atau tidak sopan itu seperti yang saya utarakan tadi, segala hubungan tadi bisa jadi sopan, bisa jadi tidak sopan. Seperti yang terjadi pada sejarahnya Syekh Junaidi, Sayyidut Ta'ifah, ahli tasawuf memberi julukan Syekh Junaidi, Sayyidut Ta'ifah, kepala golongan tasawuf. Pemimpinnya ahli kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara lain ucapan-ucapan beliau, selama 50 tahun aku senantiasa diajak
bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Ini bagaimana maksudnya? Para hadirin hadirat. Tidak lain yaitu senantiasa lillah billah. Istilah wahidiyah. Mendengar temannya bicara. Sadar bahwa yang mengucapkan itu adalah Allah. Dalam kurung billah. Istilah wahidiyah. Melihat tembok. Mengetahui Allah. Begitu yang dimaksud Syekh Junaid. Dan kita masing-masing, apakah seperti Syekh Junaid? Ataukah sebaliknya? Mari para hadirin hadirat. Ya, mudah-mudahan kita mendapat barokahnya Syekh Junaid seperti yang saya utarakan tadi. Suatu ketika beliau Syekh Junaid melihat seorang pengemis. Sedikit soal istilah orang pengemis. Barangkali ada di antara saudara-saudara yang belum tahu sejarahnya orang pengemis. Mengapa orang minta kok disebut orang pengemis? Jika tidak keliru, saya yang memberi cerita bapaknya Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin yang membaca kitab ini. Pada zaman dulu, tiap hari Kamis banyak orang yang minta-minta. Maka orang yang minta-minta itu dinamakan pengemis. Serupa dengan bulan Ramadan. Karena banyak orang yang puasa, maka disebut bulan poso. Suatu waktu Syekh Junaid melihat seorang pengemis. Lalu tergerak dalam hati Syekh Junaid, itu orang masih kuat begitu kok mengemis. Masih sehat, masih gagah, kok mengemis. Kok lumuh atau pemalas, sekali tidak mau bekerja. Seandainya dia mau bekerja, tentu dirinya lebih cantik dan terhormat. Maka kemudian malam harinya terasa berat Syekh Junaid menjalankan mujadah-mujadah malam seperti hari-hari biasanya. Akhirnya tertidur. Kemudian bermimpi didatangi orang banyak. Memberi hidangan di atas piring besar sambil berkata, ini silahkan makan dagingnya orang yang tadi siang tuan unek-unek. Maka terkejutlah Syekh Junaid. Dan begitu bangun dari tidurnya langsung mencari orang pengemis. Setelah bertemu, si pengemis langsung bicara kepada Syekh Junaid. Saudara sudah kapok atau belum mengunek-unek orang lain lagi? Ya, saya sudah kapok. Dan saya minta maaf. Dan mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata si pengemis tersebut bukan sembarangan orang. Ini memang diuji. Dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pertolongan. Ini memang mungkin saja terjadi. Maksiatun awrathat dzullan wa inkitharan khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbaron. Maksiat yang menyebabkan merasa buruk, merasa nelongso, merasa menyesal. Ini lebih baik daripada ibadah yang mengakibatkan rasa takabur. Saya lebih baik dari orang banyak. Saya mujahadah sedang kamu tidak mujahadah. Tapi ini tidak berarti kalau begitu saya akan maksiat saja. Dan sesudah maksiat merasa begitu. Bukan berarti begitu. Ini ada lagi dan kebetulan saya tulis di sini. Kullu su'i adabin yuthmiru laka adaban ma'allahi fahuwa adabun. Tidak beradab tapi membuahkan adab kepada Tuhan. Itulah adab. Sebaliknya beradab, tapi membuahkan tidak adab kepada Allah. Itu bukan adab. Contohnya, ya itu tadi ujub atau takabur. Saya sopan, saya merasa sopan. Lebih-lebih di samping merasa di perkataan kepada orang lain, saya orang yang sopan. Dan itu tidak sopan. Para hadirin hadirat,
kita harus mengisi segala bidang dan harus meningkatkan segala bidang. Maka kita terhadap sesama kawan harus berhati-hati dalam segala bidang. Antara lain, yang sering kita alami di dalam mujahadah atau pengajian misalnya. Dalam mujahadah bersama-sama, berjamaah, yang baik harus bersama-sama dalam bacaan-bacaan. Jangan sampai mendahului dan jangan sampai terlalu terbelakang. Ya, maaf, ini secara kasar membicarakan ini ya kurang sopan. Dan ini dalam mujahadah-mujahadah berjamaah itu jangan sampai membuat gaya yang menyendiri. Gaya dan lagunya harus mengikuti kawannya. Ini otomatis asal tidak dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya menyesuaikan diri. Jadi ketika mujahadah khususnya dan umumnya di mana ada hubungan dengan orang banyak, jangan sampai terlalu ketinggalan membacanya. Atau terlalu cepat. Atau jangan terlalu ada perbedaan dengan kawan-kawannya. Ini mungkin dianggap tidak apa-apa, tapi bisa jadi membawa akibat-akibat yang negatif. Umpamanya, mudah timbul rasa takabur. Lebih-lebih kita memakai gaya yang menyendiri. Lah, ini kita harus dapat mengisi segala bidang. Seperti sudah kita bahas minggu yang lalu. Antara lain yaitu Allah Ta'ala menyimpan ridhonya pada taat. Oleh sebab itu, jangan sampai meremehkan, lebih-lebih menghina taat. Sekalipun taat ya taat kecil yang ringan. Sekalipun hanya sunnah dan bukan sunnah muakkad. Namun begitu jangan dianggap sepele. Kemungkinan besar sekali ridhonya Tuhan di sini. Allah Ta'ala menyimpan bendu murkanya kepada maksiatnya. Oleh karena itu, jangan sampai meremehkan maksiat. Sekalipun maksiat kecil. Mungkin sekali. Sekalipun maksiat kecil. Namun menjadi sebab bendunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak cerita-cerita dalam sejarah. Antara lain mengenai taat misalnya. Yaitu sejarahnya Imam Ghazali. Beliau menyilahkan seekor lalat minum tinta yang dipakai mengarang. Itu soal emnyah sekali. Tapi ternyata kemudian bahwa hal ini menjadi sebabnya beliau diterima oleh Tuhan. Padahal hanya soal yang sepele sekali. Lebih sepele dari yang sepele. Tapi nyatanya begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kewaliannya, ridhonya pada seseorang. Oleh sebab itu, jangan sekali-sekali menghina kepada orang lain, sebab mungkin si dia itu seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin jika seseorang itu wali atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man da'ali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Al hadits qudsi. Barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, orang yang aku ridhoi, berarti aku anggap musuh dia itu. Itu tadi hubungan soal adab-adab kepada sesama. Mari para hadirin hadirat, kaum bapak, kaum ibu, para remaja dan seterusnya. Mari kita pelihara hubungan-hubungan terhadap tadi, dan sudah seharusnya kita mengoreksi kepada keadaan kita yang sudah-sudah. Di dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam sudah tepat memenuhi kesopanan ataukah belum? Mari kita perbaiki. Kita tingkatkan hubungan dengan guru misalnya. Ya, sekalipun di dalam wahidiyah
ini tidak ada istilah guru dan murid. Tapi kita terhadap orang lain, terutama yang memberi kita sholawat wahidiyah sebagai guru. Bahkan kita harus menganggap guru kepada ayam, kepada anjing, kepada kucing dan sebagainya. Bahkan orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang bejat, dalam satu bidang harus kita menganggap guru. Bahkan kepada seluruh makhluk harus kita anggap guru. At-turuku ilallahi bi'adadi dzarratil khalaiqi. Jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebanyak bilangan seluruh makhluk. Makhluk seluruhnya ini diciptakan justru supaya digunakan jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ini guru namanya. Harus kita anggap sebagai guru. Dalam suatu bidang-bidang harus kita anggap guru. Dan kita harus mengisi segala bidang. Jika tidak mengisi segala bidang, artinya masih ada bidang yang tidak kita isi atau belum. Ini berarti kerugian. Satu bidang yang tidak kita isi itu, besok di akhirat kita akan mengalami kekecewaan yang berat sekali. Sekalipun hanya satu atau beberapa bidang yang tidak kita isi. Jadi segenap makhluk itu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ada orang yang sudah sadar tapi tidak menempuh jalan ini, berarti dia masih rugi terhadap jalan yang dia tidak tempuh itu. Saya menggambarkan kepergian ke Surabaya misalnya. Kita pergi ke Surabaya lewat Kertosono. Dan betul memang sampai juga pada Surabaya. Tapi jalan ke Surabaya yang lewat Pare atau lainnya tidak kita lalui. Ini berarti rugi. Masih rugi. Berarti kita belum mengisi segala bidang. Al-Muhammadiyu al-kamilu mayyantakilu min halin ila halin ukhra. Seorang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kamil, yang sempurna, yaitu yang dapat berpindah-pindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Artinya dalam situasi yang bagaimanapun senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa lillah billah dan lirasul birasul. Senantiasa sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Selalu menjadikan segala keadaan dan situasi sebagai guru yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang belum dapat yantakilu min halin ila halin ukhra, otomatis belum sempurna di dalam mengikuti jejak laku tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna min suramir rasulin illa liyata'a biidznillah. Dan tiada aku mengutus seorang rasul melainkan agar supaya diikuti dengan izin Allah. Jadi siapa yang lebih banyak mengisi bidang, itulah yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok pada yaumul qiyamah. Sebaliknya, siapa yang paling banyak tidak mengisi bidang, dia yang paling jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok. Otomatis begitu. Lalu di antara kita ingin jauh ataukah ingin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terserah kita masing-masing. Kita diberi mampu untuk memilih. Jika dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Otomatis begitu.
Jadi kembali lagi, hubungan antara kita sesama harus kita jaga cara-cara dan kesopanannya. Antara lain ada kata-kata kul ma ya'kuluna walbas ma yalbasuna wa farid bisyirrik. Makanlah seperti umumnya kawan-kawanmu dan berpakaianlah seperti umumnya kawan-kawanmu. Jangan nyeleneh, jangan terlalu menonjol, tapi bersendirilah hatimu. Hatimu harus senantiasa fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lahiriah, jangan terlalu menyolok. Terlalu menyolok itu otomatis ada gangguan bagi pandangan orang lain. Jangan soal makan atau berpakaian. Sedang soal ibadah saja, jika terlalu menonjol, lebih mempeng daripada kawannya yang lain, itu kurang baik. Kurang sesuai dengan kesopanan dan hubungan sesama. Kawan-kawannya sedang asyik bercakap-cakap, tapi percakapan yang tidak keterlaluan mestinya. Percakapan yang tidak terkecam. Kok dia mempeng mujahadah atau sembahyang saja, ini juga kurang baik. Kurang sopan, kurang serasi. Lah, kecuali jika dimaksudkan untuk mengisi bidang lain. Umpama, untuk menarik kawannya melakukan mujahadah atau sembahyang dan sebagainya. Terkecuali itu, lihat itu. Ketika junjungan kita, Rasulullah SAW sedang bercakap-cakap dengan para sahabat, tidak ada seorang pun dari sahabat yang sembahyang saja atau tekun ibadah, tidak ikut jagongan. Tidak ada yang begitu. Semua mendengarkan percakapan, lebih-lebih terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sedangkan terhadap sesama sahabat sudah begitu. Sekalipun soal ibadah lahiriah maksudnya, jika kurang serasi dengan situasi dan kondisi dalam pergaulan hubungan dengan kawan-kawannya, mudah sekali timbul ujub, riya, takabur dan lain-lain. Kawan-kawan hanya ngobrol saja, tapi aku yang mempeng mujahadah. Ini takabur. Sekurang-kurangnya meremehkan kawan-kawan. Terkecuali dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar. Terkecuali. Tapi sekalipun amar ma'ruf nahi mungkar, ya secukupnya. Secukupnya saja. Jangan keterlaluan menonjol. Min jahlil murid ayyusi al-adab fatu'akharul uqubah anhu. Fayaqul law kana hadza su'a adabin laqata'al imdad wa aujabal imad. Kembali kepada matan hikam, bahwa setengah daripada istidraj, yaitu su'ul adabnya si murid kepada guru, di samping kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan su'ul adab terhadap sesama kawan. Tapi dia si murid tidak merasa, begini saja tidak apa-apa. Jika tidak apa-apa, tentunya mempengaruhi ke dalam hatiku. Ini perasaan begini. Ini namanya istidraj. Tentu kawanku itu memanfaatkan. Hanya soal begini saja. Seandainya tidak dimaaf, tentunya terasa di dalam hatiku. Tapi hatiku tidak merasa apa-apa. Ini begini, ini sudah istidraj. Jadi kita harus berhati-hati dalam segala hubungan. Jangan sampai terjatuh ke dalam su'ul adab dan kita tidak merasa. Fa inna dzalika mabda'ul hijab wa mani'ul lil 'iqabi 'anid dukhuli fi hadratir rabbi subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mungkin sekali su'ul adab. Su'ul adab itu menjadi hijab,
Mungkin sekali orang yang asalnya sudah sadar, tapi dari sedikit ke sedikit akhirnya menjadi tidak sadar. Mungkin sekali. Jadi sekali lagi soal adab penting. Setengah daripada pentingnya sampai disabdakan di dalam Al-Quran misalnya. Sekalipun di sana ditujukan dan hubungan dengan Rasulullah SAW, tapi sesungguhnya juga dapat berlaku dalam hubungan-hubungan yang lain. Lebih-lebih hubungan terhadap guru. Sekalipun tidak sama, tapi mungkin sekali membawa akibat yang tidak sedikit. Dan jika dilaksanakan dengan tepat, ya dengan sendirinya membawa keuntungan yang tidak sedikit pula. Di sana, di dalam Al-Quran ada ancaman, antah bata'a'malakum wa antum la tash'urun. Akan menjadi hapus segala amal-amalmu dan kamu semua tidak merasa. Setengah dari pentingnya soal adab, banyak yang menyabdakan para ahli kesadaran, ahli tasawuf, mura'atul adabi muqaddamun alam tithalil awamir. Memperhatikan, melaksanakan adab harus didahulukan. Artinya, perhatiannya harus lebih banyak daripada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Saya ambil suatu gambaran. Seorang bapak menyuruh anaknya, "Nak, beli rokok untuk bapak." Si anak menjawab, "Saya capek, saya payah." Dengan begitu, sekalipun si anak tadi menjalankan perintahnya, tapi dengan adab dan sopan, orang tua tidak akan kesal hatinya. Lain halnya dengan jika si anak mau memberikan rokok, tapi menerima uangnya dengan tangan kiri, dan rokoknya diberikan kepada bapaknya dengan dilemparkan. Misalnya, ini tentu si bapak sakit hatinya. Lah, lebih-lebih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin hadirat, soal adab harus kita pelihara. Kita perhatikan sungguh-sungguh. At-taqwa itu yang sering kita dengar dalam khutbah Jum'ah sebagai syarat rukunnya khutbah. Tapi kalau kata-katanya hanya begitu saja, mari takut kepada Allah. Mari hanya begitu saja. Ini membosankan. Bumbunya kurang sedap. Itu sayangnya. Maka kalau membuat khutbah Jum'ah, supaya diusahakan dengan kata-kata atau istilah-istilah yang menggerakkan himmah, menimbulkan semangat yang menggairah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bahasanya panggah, itu saja, gampang membosankan. Sudah menjadi sifat manusia gampang bosanan. Karena kalau menyusun khutbah atau dakwah-dakwah lainnya, supaya diusahakan dengan kata-kata yang sifatnya menarik perhatian, yang sesuai dengan kondisi dan si pendengar. Kalau hanya dengan kata-kata mari bertakwa, mari menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, hanya begitu saja, ini perhatian umum, lalu dangkal sekali. Pokoknya sudah sembahyang, sudah puasa, dan sebagainya. Dirasakan sudah cukup. Jadi tidak ada peningkatan. Ini perlu kita perhatikan. Terutama bagi saudara-saudara yang sering berkhutbah Jumat dan lain-lain. Soal adab terutama harus dimasukkan ke dalam uraian-uraian khutbah. Dan mari kita semua senantiasa berusaha mengisi bidang adab yang sebanyak-banyaknya. Dan semoga kita dapat menjalankan adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Adab-adab kepada lain-lain
dalam segala bidang. Mudah-mudahan kita senantiasa ridho dari Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakan yang sesempurnanya. Para hadirin hadirat, kiranya pengajian pagi ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan kemajuan, barokah dan manfaat sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya waktu dan tempat dipersilahkan kepada penyiar pusat dan nanti soal mujadahnya supaya diimami sekali. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuka birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darudta kuntu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in tarudda kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah
وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا أيها الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العالية يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت هيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمة يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا رب يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب ألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله استغراق الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غاث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله بلغ جميع العالمين نداءنا هذا اجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا اجعل فيه تأثيرا بليغا بلغ جميع العالمين نداءنا هذا اجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير
فإنك على كل شيء قدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Semua kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atu wa tarbiyah. Wa min ghazi hadza zaman radhiyallahu anhu an-nazara wal barakah wal karamah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.